Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yang sekaligus menjadi kebutuhan kita mengkomunikasikan diri kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian dari aktivitas kita, ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada kajian akidah ya, yang sudah kita paparkan di bulan yang lalu. Sudah masuk kepada bagaimana kita mengenal Allah. Jadi salah satu kekurangan kita di dalam kita beragama ini, berislam ini, kekurangan kita adalah kurangnya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban, tetapi siapa Allah, nah ini jarang kita fahami, jarang kita kenali. Nah inilah dibutuhkan apa yang kita sebut di dalam kita mengimani Allah ini dengan istilah ma'rifatullah, yang kita terjemahkan adalah mengenal Allah. Nah itu yang menjadi bahan pokok kita. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu yang lalu juga saya pernah menjelaskan bahwa kita berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan kemudian dijadikan sebagai referensi oleh kelompok Salafi ini, yaitu adanya pembagian tauhid yang kita sebut dengan pembagian rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Nah, jadi konsep ini sekali lagi tidak kita kenal di dalam kita memahami tentang tauhid menurut sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak kita kenali pembagian tauhid semacam itu. Ya, karena terkesan dalam pembagian tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terkesan akhirnya menjadi apa Pak? Konsep trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ya, nah ini tidak sesuai. Nah, jadi lalu apa kita memahami tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ini? Nah, pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu, orang yang sudah mengakui tauhid rububiyah, Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pendidik alam semesta ini, termasuk diri kita ini, maka konsekuensi logisnya, sekali lagi, konsekuensi logisnya ada pada tauhid uluhiyah. Menurut kita, sekali lagi, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah merupakan konsekuensi logis setelah kita mengimani Allah sebagai rububiyah. Jadi rububiyah itu artinya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pendidik. Ya, nah itu tauhid rububiyah yang berakal kata dari kata Rob. Kemudian tauhid uluhiyahnya itu adalah tauhid di mana kita wajib untuk menyembah Allah, ya, setelah kita apa? Mengakui rububiyahnya itu. Nah, jadi konsep Al-Asy'ari seperti demikian, atau konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti demikian. Sedangkan tauhid asma wa sifat itu sendiri adalah keyakinan kita bahwa nama dan sifat Allah itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi tidak terpisah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid tersebut. Nah, jadi bagi kita sekali lagi ya,
apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, nah ini tidak tepat atau tidak disukai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu konsep itu sekali lagi dibawa oleh mereka orang-orang Wahabi Salafi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang membedakan kembali di dalam pembahasan kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yang namanya dalil. Nah, dalil di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bapak sekalian tidak hanya meliputi wahyu yang tertuang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya tertuang di situ saja. Nah, sebagaimana dulu ketika kita ingin memahami fikih, maka yang namanya sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran dan Sunnah saja, tetapi ada dua lagi yang kita sebut dengan ijma' dan qiyas. Nah, demikian juga ketika kita ingin memahami tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala ini atau ma'rifatullah ini, maka dalilnya juga tidak cukup hanya Quran dan Sunnah saja. Nah, lalu apa dalil yang berikutnya, Pak? Setelah Quran dan Sunnah ini adanya akal. Nah, jadi akal ini pun sekali lagi di dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijadikan sebagai dalil. Nah, untuk apa fungsi akal sebetulnya, Pak? Kalau kita ingin menggunakan akal dalam masalah ini. Nah, paling tidak kita memahami akal itu berfungsi satu untuk, Pak, untuk memperkuat dalil wahyu. Ya, karena tidak mungkin kita bisa memahami tentang wahyu kalau nggak ada akal. Kalau nggak diperkuat oleh akal itu sendiri. Nah, yang bagaimana adalah masalah ini, Pak? Yaitu yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Seperti yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga, berkaitan lagi misalnya seperti bahwa Allah itu bersemayam. Nah, itu yang pernah kita singgung. Kalau hanya kita pure memahami itu berdasarkan wahyu, berdasarkan Quran ansih, tanpa menggunakan logika kita atau akal sehat kita, maka bagaimana kita memahami ayat-ayat yang lain yang berkaitan bahwa ayat Quran itu sendiri menjelaskan tentang adanya fisik. Jadi Allah itu berfisik, Allah itu berjisim. Nah, kalau Allah itu berfisik atau berjisim, maka Allah Subhanahu wa taala itu berarti sama dengan makhluk, sama dengan ciptaannya. Allah itu adalah benda. Nah, itu nanti permasalahan, maka permasalahan ini harus dibawa kemana lagi, Pak? Dibawa dengan pendekatan rasio kita, dengan akal kita itu sendiri. Sesuai nggak kalau dikatakan bahwa Allah itu berfisik menurut logika kita? Lalu bagaimana dengan wahyu lagi? Yang sering saya katakan dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini menjadi masalah ya di dalam masalah seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dalil akal kita jadikan kembali sebagai sumber untuk menentukan suatu hukum, ya, ada atau tidaknya hukum tersebut. Baik, Pak, kita masuki dulu, Pak, tentang hukum akal. Definisinya ada di atas itu, Pak. Hukum akal adalah menetapkan atau meniadakan sesuatu pada sesuatu, sesuatu pada sesuatu, tanpa perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya, karena tak terbantahkan menurut akal. Nah, kita langsung berikan contoh, Pak. Bapak melihat di meja saya ada segelas air. Adanya segelas air di meja saya ini tentunya ada yang membawa, ada yang memberikannya. Menurut akal bahwa adanya segelas air di meja saya ini adalah hal yang diterima, pasti diterima oleh akal. Karena ada yang membawanya, ada yang memberikannya. Jangan nanti dibilang ini nggak ada, nggak mungkin. Nah, jadi apa yang sudah kita lihat di dalam masalah ini menurut akal pasti akan diterima, pasti, ya.
Nah, demikian juga kalau kaitannya lagi nanti dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala juga sama seperti itu nanti. Ya. Nah, apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya alam semesta ini sebagai wujud dari ciptaannya. Tidak mungkin alam semesta ini berdiri dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Menurut akal itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti akal akan mengatakan adanya alam semesta ini pasti ada yang mencipta, ada penciptanya. Itu sudah pasti. Nah, jadi akal menetapkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, di dalam masalah ini pun hukum akal dibagi menjadi 3. Di bawahnya itu Pak, hukum akal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi akal, harus. Nah, makanya menurut ilmu tauhid, adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud disebut. Wajibul wujud. Wajib adanya Allah. Dasarnya apa yang saya bilang tadi, Pak? Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Nah, adanya gelas yang saya bilang tadi, ini ada yang membawanya, ada yang memberinya. Adanya alam semesta ini, tentu ada yang menciptakan. Itu wajib bagi akal. Dan akal pasti meresponnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu mustahil bagi akal. Ya, mustahil kalau alam ini nggak ada yang menciptakan. Mustahil. Makanya teori-teori yang dikembangkan oleh para ilmu fisika misalnya Pak, kaitannya dengan masalah alam ini tercipta dikarenakan adanya apa Pak? Benturan-benturan antara elektron, proton, neutron katanya. Kemudian terjadi yang disebut dengan Big Bang, ledakan-ledakan besar. Lalu kemudian terjadi alam semesta ini. Pertanyaannya adalah, buat kita ini Pak, siapa yang menggerakkan unsur-unsur tadi? Nah, kalau dikatakan alam ini terjadi berdasarkan apa? Benturan-benturan yang kita sebut tadi terjadinya Big Bang itu tadi, ledakan-ledakan besar. Nah, jadi itu permasalahannya. Termasuk apa yang dikemukakan juga oleh Einstein di dalam teori relativitasnya. Seorang ahli fisika dia mengatakan bahwa apa Pak? Hujan ini terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan angin yang berhembus, kemudian ada titik-titik air, kemudian angin itulah yang menyatukan embun itu. Maka akhirnya terjadi hujan. Itu menurut Einstein. Nah, dia umpamakan seperti apa Pak katanya? Kata Einstein, diumpamakan seperti seseorang masak air di panci. Ketika air itu kita masak di panci Pak, maka ditutup panci ini ada yang namanya embun. Ini titik-titik air. Nah, pertanyaannya kalau tadi dikatakan kata Einstein demikian, pertanyaan buat kita sebagai seorang muslim yang beriman adanya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan angin? Einstein nggak bisa menjawab Pak. Nah, atau kalau dia umpamakan lagi seperti apa? Seperti dia masak air, siapa yang nyalain kompor? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sehingga masalah ini nggak bisa diterima sebagai orang yang beriman. Walaupun Einstein adalah seorang yang sangat cerdas ya di bidang fisika ya, yang dikenal oleh kita sebagai seorang ahli fisika. Nah, jadi sekali lagi fungsi akal itu yang pertama adalah memperkuat wahyu. Kemudian yang kedua, fungsi akal itu adalah untuk membedakan ketetapan akal dan ketetapan berdasarkan nafsu. Nah, kita pahami dulu nih Pak ya. Akal menurut agama kita apa sebetulnya? Nafsu menurut agama kita apa sebetulnya? Akal
atau al-aqlu secara letterlek artinya adalah ikatan, Pak. Mengikat, itu arti akal. Orang Arab dengan baju gamis sebagai budaya mereka, di atas kepalanya disebut dengan istilah iqal. Jadi kalau ada yang melingkar di atas kepalanya itu, Pak, orang Arab dipakai apa? Pakai imamah, pakai sorban begitu. Itu disebut iqal. Kata iqal berakar kata dari kata akal ini sendiri. Jadi artinya mengikat, yang mengikat di kepala. Imam Al-Ghazali memberikan definisi, Pak, tentang akal. Apa itu akal? Akal adalah, kata Imam Al-Ghazali, huwa nurun yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah laksana seperti cahaya yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, itu akal namanya. Jadi berdasarkan definisi ini, para ulama mengatakan, mengambil kesimpulan, akal itu kecenderungannya adalah baik. Akal itu kecenderungannya adalah benar, kecenderungannya. Itu dipahami itu, Pak, yang namanya akal kita ini sebagai manusia. Kadang-kadang sebagian ulama mengartikan lagi akal itu adalah yang kita sebut dengan fitrah katanya. Ya. Apa itu, Pak, fitrah, Pak? Kita sering bilang fitrah atau Idul Fitri. Para ulama mendefinisikan kata fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada kebenaran, keadilan dan keindahan. Itu fitrah. Kecenderungan manusia kepada kebenaran, keadilan dan keindahan. Itu fitrah namanya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa akal itu juga sama dengan fitrah. Ya, sebagian saya katakan tadi. Nah, jadi bahwa akal itu kecenderungannya adalah kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, apa saya katakan tadi, nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu sendiri adalah suatu potensi yang ada di dalam diri manusia yang mempunyai kecenderungannya adalah kejahatan, buruk. Itu kecenderungan nafsu, Pak. Sekali lagi, kecenderungan nafsu itu adalah kepada keburukan, kepada kejahatan. Nah, apa dasarnya, Pak? Dasarnya di Quran surat 12, surat Yusuf, ayatnya 53. Surat Yusuf atau surat 12 ayat 53, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi." Tidaklah aku, kata Allah, berlepas diri tentang nafsu itu, kepada nafsu itu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan. Cenderung memerintahkan kepada keburukan. Nah, kalaupun ada, Bapak sering dengar ada nafsu yang namanya, di samping nafsu amarah, ada yang kita sebut dengan nafsu lawamah. Yang ketiganya lagi ada nafsul mutmainnah. Itu sebetulnya proses mengarah kepada kebaikannya. Ya, setelah nafsu itu dilatih atau dididik menurut Islam. Nah, itu. Jadi dengan keputusan akal, jadi pasti cenderung baik. Nah, kalau sudah dikatakan baik, berarti apa, Pak? Akal itu jelas tidak bertentangan dengan wahyu. Keputusan akal tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Ketetapan akal tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Itu yang harus kita pahami seperti itu. Dan yang ketiga, perlu kita ketahui lagi tentang fungsi akal ini, bahwa akal itu adalah sebagai alat untuk memahami wahyu. Alat untuk memahami wahyu. Tanpa akal, wahyu tidak mungkin bisa kita pahami. Quran tidak mungkin bisa kita pahami.
Hadis-hadis Nabi tidak mungkin bisa kita pahami tanpa akal. Nah, disitulah kita memahami bahwa akal itu adalah merupakan sebuah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita itu baik atau saleh, salihah. Nah, jadi yang kedua, hukum akal itu sendiri adalah mustahil. Jadi tidak mungkin kalau yang namanya gelas yang ada di meja saya ini nggak ada, itu nggak mungkin karena sudah ada yang bawa, karena sudah ada yang beri itu tadi. Itu namanya hukum mustahil. Dan yang ketiganya adalah jaiz. Mustahil itu bahasa Arab Pak ya tadi ya. Kata mustahil ya bahasa Arab. Kemudian yang ketiganya adalah jaiz. Jaiz itu artinya yang boleh Pak. Jaiz itu artinya boleh. Jawaz ya boleh. Nah, apa maksudnya Pak? Bagi Allah, menurut akal nih, bagi Allah, apakah sekarang itu ada hujan atau tidak ada hujan? Di luar misalnya Pak, bagi Allah, apakah sekarang itu ada hujan atau tidak hujan? Bagi Allah boleh-boleh saja. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikenakan hukum sebuah proses. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikenakan hukum wajib. Tidak dikenakan Pak. Bagi Allah boleh. Apakah mau diturunin hujan atau enggak diturunin hujan, bagi Allah enggak jadi masalah. Nah, dengan pernyataan seperti ini berarti apa Pak? Bahwa hukum jaiz bagi Allah itu adalah hukum mutlak, absolut. Bagi Allah absolut. Mau diturunin hujan atau tidak diturunin hujan, bagi Allah no problem. Nah, yang menjadi proses itu yang ada pada diri kita. Ya, yang ada proses itu yang ada pada diri kita. Yang menjadi wajib itu yang ada pada diri kita. Kenapa Pak kita wajib menuntut ilmu, wajib thalabul ilmi? Kenapa Pak? Karena ada sebab. Sebabnya apa Pak? Maaf, kita ini bodoh. Maka agama kita menyuruh untuk menuntut ilmu. Karena kita bodoh, kita menuntut ilmu. Bagi Allah tidak ada kewajiban. Sifat alim atau al-ilmu bagi Allah itu sudah melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada kewajiban bagi Allah untuk menuntut ilmu. Nah, itu namanya jaiz. Jadi sifat boleh bagi Allah itu sekali lagi sifat yang mutlak, sifat yang absolut. Termasuk kita berbicara tentang apa-apa yang dikehendaki Allah. Apa-apa yang dikehendaki Allah. Maka kehendak Allah juga adalah mutlak. Absolut Pak, kehendak Allah itu. Sedangkan kehendak kita relatif. Terbatas kehendak kita ini. Nah, makanya kalau kita perhatikan salah satu ayat seperti di Quran surat At-Takwir Pak ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat itu di akhir ayat yaitu akhir ayat 29 surat At-Takwir jumlah ayatnya 29. Apa berbunyi Pak? Surat At-Takwir akhir ayat itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak, kata Allah, kita ini. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali kehendak kalian itu berada di dalam kehendak Allah. Kehendak kita itu berada di dalam kehendak Allah. Maka kehendak manusia itu ya relatif untuk berhasil. Ya enggak kita bisa pastikan. Nah, yang mutlak adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah akan berhasil atau gagal buat kita? Bagi Allah Subhanahu wa taala sifatnya jaiz. Boleh-boleh saja. Ya, dalam masalah ini. Nah, jadi itulah sekali lagi tentang masalah akal ini. Dan kemudian Bapak bisa lanjutkan nanti permasalahannya itu pada bagian-bagian yang berikutnya masih berkenaan dengan masalah sifat. Ya di bawahnya atau di alinea keduanya itu Pak. Jadi di alinea kedua di bawah adapun sifat
as-sifah dan seterusnya itu, yakni sesuatu yang tetap melekat pada yang disifati. Nah, pada yang disifati di sini berarti pada Allah Subhanahu wa taala. Dia melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini dibagi menjadi 7 macam, Pak. Tentang sifat Allah ini dibagi menjadi 7 macam. Ya, saya baca saja. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Nanti apa pengertiannya? Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah atau salabiyah, ya. Yang ketiga sifat ma'ani di lembar kedua. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Yang kelima adalah sifat fi'liyah. Yang keenamnya adalah sifat jami'ah. Dan yang ketujuh yaitu sifat sam'iyah. Sifat sam'iyah yaitu sifat yang hanya didengar oleh telinga kita. Hanya didengar oleh telinga kita. Nah, jadi dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa kalau hukum akal ini kita jadikan kembali sebagai dalil, ya, buat kita untuk menetapkan atau menunjang wahyu itu sendiri, maka dalam masalah ini kita akan katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada menurut akal, wajib ada menurut akal kita sebagai manusia. Dan termasuk, Pak, wajib esa, ya, kalau kita kaitkan dengan masalah sifat, karena nggak mungkin yang namanya Tuhan itu lebih dari satu, itu nggak mungkin. Itu bertentangan dengan akal kalau ada yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya kita akan pahami, yaitu sekarang adalah setelah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sekarang kita ini, harus kita apakan Allah itu? Itu pertanyaannya, Pak. Jawabannya adalah Allah harus kita sucikan. Kita harus melakukan tanzih, atau dengan bahasa agama kita harus mengesahkan zatnya, mengesahkan perbuatannya, mengesahkan sifat dan namanya. Nah, untuk kita esahkan itu tadi, Pak, ya, mengesahkan zat, mengesahkan sifat, mengesahkan nama, dan mengesahkan perbuatan. Mengesahkan zat apa, Pak? Pada waktu yang lalu kita sudah bahas, mengesahkan zat Allah berarti bahwa Allah itu tidak terdiri dari beberapa unsur, tidak terdiri dari beberapa unsur. Sedangkan zat selain Allah itu terdiri dari beberapa unsur. Contoh kita, Pak, zat kita sebagai fisiknya ini, jasmani kita, terdiri dari beberapa unsur. Unsur apa aja, Pak, yang ada di dalam tubuh kita ini, Pak? Ya, secara garis besar antara ruh dan jasmani ini garis besar. Fisiknya dari mana, Pak? Fisiknya apa-apa yang ada pada tanah. Ada unsur posatium, ada unsur belerang, ada unsur magnesium, ada unsur kalium, ada unsur kalsium. Nah, itu dikembalikan kepada tanah, karena memang kita berasal dari tanah. Itu unsur-unsur fisik kita. Nah, ruh kita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri seperti apa yang saya katakan tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu yang harus kita esahkan. Nah, di dalam masalah ini, untuk mengesahkan Allah itu ada dua, Pak. Untuk mengesahkan Allah itu ada dua. Bapak sering baca doanya setelah sholat witir. Apa doa yang Bapak sering baca setelah sholat witir? Subuhun kudusun. Jadi sebetulnya subuhun kudusun itu adalah apa, Pak? Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Subuh. Yang kedua kudus. Subuh yang sering kita baca dengan istilah tasbih. Tasbih, subuh sama saja itu, Pak, cuman beda bentuknya saja.
Yang keduanya adalah kudus. Kudus. Bapak sering bilang lagi Baitul Maqdis. Ya, atau kudus. Nah, dua-duanya arti letter lucknya adalah suci. Dua-duanya. Cuman mensucikan dalam masalah apa? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, kalau kita menggunakan kata subuh, ya, pakai apa yang pertama itu subuh, berarti Allah kita sucikan dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk kita lekatkan kepada Allah. Dari yang tidak pantas untuk kita lekatkan kepada Allah. Apa Pak yang tidak pantas kita lekatkan kepada Allah? Allah punya anak, nggak pantas. Allah punya istri. Nah, sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu beristri, bahwa Allah itu punya anak perempuannya Allah adalah malaikat. Nah, itu tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga Allah menurunkan itu. Jadi yang nggak pantas kepada Allah jangan dilekatkan. Ya. Nah, jadi disinilah nanti lahirnya sifat 20 apa yang dikemukakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam sifat 20 wujud, kidam bako, wujud lawannya apa, kidam lawannya apa. Nah, itu harus berangkat lagi ke sana kita nanti. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Yang pertama itu subuh. Jadi sekali lagi subuh itu mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas kita lekatkan kepada Allah. Seperti contoh yang saya bilang tadi, bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu beristri, anak perempuan Allah itu adalah malaikat, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ayat-ayat itu diturunkan untuk membantah keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Turunlah ayat surat Al-Ikhlas. Ya, nah, itu apa namanya bantahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kudus. Apa itu Pak kudus? Kudus adalah mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara untuk kita samakan atau kita sejajarkan dengan makhluk. Saya ulangi sekali lagi. Kudus adalah mensucikan Allah dari perkara-perkara yang kita samakan kepada makhluk atau yang kita setarakan kepada makhluk. Allah yang kita samakan dengan makhluk apa Pak? Saya bilang tadi, Allah itu berfisik. Berarti Allah itu sama dong, karena fisik berfisik. Fisik itu berarti benda Pak. Jadi kalau begitu Allah itu benda dong. Sedangkan sifat benda itu Pak, dalam ilmu fisika itu, sifat benda itu apa Pak? Satu, membutuhkan tempat. Yang kedua apa Pak? Berubah-ubah. Itu sifat benda seperti itu. Dia membutuhkan tempat. Bapak adalah benda, membutuhkan tempat. Bapak duduk, saya juga duduk. Ini tempat kita. Ya, dan Allah bukan benda. Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya keliru kalau diartikan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Apa arti bersemayam? Bersemayam itu artinya duduk. Dalam konteks lughah atau bahasa Arab, dalam konteksnya nih Pak, kata istawa sama dengan kata al-julus. Julus itu artinya duduk. Nah, jadi kalau Allah itu duduk di atas aras, berarti Allah itu membutuhkan tempat aras. Nah, begitu pemahaman kita. Dan mengartikan ayat yang seperti itu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak masuk akal. Nggak benar kita memahami ayat seperti itu. Belum lagi nanti dikatakan Allah itu turun ke langit dunia. Ya, turunnya bagaimana? Ya seperti kita turun dari mobil.
Seperti kita turun dari pesawat katanya, jadi berfisik. Demikian juga Allah itu adalah berbetis, sak. Sak itu kan artinya betis, Pak. Nah, itu ada ayat-ayat dalam Quran seperti begitu. Ya. Jadi kata-kata mereka, kaki Allah itu yang satu ada di neraka, yang satu ada di surga, kakinya. Jadi Allah itu berkaki. Nah, jadi itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau diartikan seperti demikian. Ya. Nah, kemudian apalagi Pak sebagai contoh bahwa menyamakan dengan makhluk ini? Ya. Banyak nanti ayat-ayatnya seperti Allah itu bertangan. Yadullah fauqa aidihim. Surat Al-Fat itu Pak. Surat Al-Fat surat 48 ayat 10. Tangannya Allah ada di atas tangan mereka. Tangannya Allah. Jadi kalau gitu Allah itu berfisik. Kalau kita artikan demikian. Nah, jadi bagi kita sekali lagi dua poin ini menjadi prinsip kita kembali Pak di dalam kita memahami untuk mensucikan Allah ini. Ya, lakukan subuh. Jadi mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas buat Allah, yang tidak layak bagi Allah. Dan yang kedua adalah kudus, ya, menghilangkan atau kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara untuk menyamakan atau kita setarakan Allah dengan makhluknya. Atau dalam bahasa Arabnya di situ nanti kalau kita nanti memahami tentang aliran-aliran teologi Pak, aliran-aliran dalam ilmu teologi itu disebut dengan aliran mujassimah. Ya, nama alirannya, aliran yang mengatakan bahwa Allah itu berfisik atau musyabbihah. Musyabbihah itu Allah itu sama dengan makhluknya. Maka kalau ada keyakinan-keyakinan seperti ini, ya bantahan kita seperti apa yang saya bilang tadi. Kalau kita melihat merujuk ayat, ya ayatnya sudah pernah juga saya sampaikan dalam Quran surat Asy-Syura, surat 42 di ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak semisal dengan makhluk. Dan yang keduanya adalah dalil yang mengatakan Quran surat Al-Ikhlas ayat terakhir ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kufu Pak, tidak setara, tidak sejajar, ya. Kufu itu kita sering bilang kafaah, tidak setara atau tidak sejajar dengan makhluknya. Nah, begitulah Bapak sekalian yang harus kita pahami kembali dalam kita memahami tentang ma'rifatullah itu sendiri. Jadi kita pergunakan pendekatan akal lebih dulu, barulah nanti kita lihat dari sisi ketetapan wahyu tersebut. Insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana tentang aliran-alirannya Pak. Ya, saya kira demikian. Barangkali ada yang mau dikomunikasikan atau kita diskusikan, silahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tentang kisah waktu kami Mi'raj. Itu kan secara akal kan mungkin ya dari sejarah kan sekian. Tapi dua hal itu nggak yakin. Apa Pak? Abu Bakar yakin gitu kan. Yakin. Itu pertanyaannya adalah itu gimana Pak? Jadi secara akal yang mungkin Nabi dan Nabi Muhammad pun terbawa langsung caranya, dan Nabi Muhammad nanti kita akan melihat Allah seperti kita melihat bulan. Pertanyaannya seperti apa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kita harus kembali kepada dasar dulu Pak, tentang pemahaman iman. Ya, kalau pemahaman iman itu tidak kita pahami dengan benar, dengan baik, maka sulit kita menerima hal-hal yang sifatnya mukjizat, seperti mukjizat
Isra dan Mi'rajnya Rasul, atau perkara-perkara yang sifatnya sam'iyat, yang didengar saja oleh telinga kita berdasarkan Quran dan hadis. Misalnya seperti adanya azab kubur, siksa kubur, adanya kita meniti jembatan di akhirat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bereskan dulu masalah keimanan ini, ya. Iman itu sendiri sebetulnya Pak bisa membutuhkan langsung kepada keyakinan tanpa bukti sekali lagi, dan bisa saja iman itu membutuhkan bukti. Jadi kita lihat ada dua sisi di sini. Iman yang tidak membutuhkan bukti, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, hal-hal yang berkaitan dengan masalah rukun iman itu sendiri. Adanya Allah. Bukti dalam arti sesuatu yang konkret ya Pak ya. Sesuatu yang sifatnya materi begitu. Yang saya maksudkan bukti di sini. Ya, sesuatu yang sifatnya materi ya, yang konkret, itu yang saya maksudkan. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu kita imani. Bukan berarti Allah itu bisa dilihat, ada bendanya, ada materinya, tidak demikian. Ya, kita tidak perlukan bukti. Tetapi logika kita akan mengatakan seperti hukum akal itu tadi. Ya. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Tetapi ada juga, Pak, ada juga iman yang membutuhkan bukti. Apa iman yang membutuhkan bukti itu sendiri? Contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh sama Allah akhirnya untuk apa Pak? Mencincang-cincang burung, ada di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim ingin mengetahui bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah itulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Nabi Ibrahim bilang seperti begini, lalu apa kata Allah? Apakah kamu tidak beriman? Awalam tu'min? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Walakin, tetapi adalah untuk menenteramkan qalbi, untuk menenteramkan hatiku. Nah, lalu akhirnya apa Pak? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, ambil tuh burung. Sekarang kamu cincang-cincang tuh burung. Udah dicincang-cincang, udah dipotong-potong, kamu taruh ke 4 penjuru. Kemudian akhirnya kamu panggil. Nah, akhirnya burung itu terbang dan ada. Itu adalah keimanan yang memang kadang-kadang juga memerlukan bukti. Nah, sama seperti apa Pak? Pertanyaannya orang Arab Baduy kepada Rasulullah yang menjadikan ayat itu menjadi sababun nuzul di surat Al-Hujurat. Ya, kata Allah kepada mereka, kepada orang-orang Arab Baduy itu, kamu itu belum beriman. Nah, sedangkan iman itu ada di sini. Nah, itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sekelompok orang Arab Baduy, ya, yang menjadikan hal ini sebagai sababun nuzul, diturunkannya salah satu ayat di surat Al-Hujurat, surat ke-49. Nah, jadi kalau ini sudah betul-betul dipahami, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian bagaimana Abu Bakar itu merespon keberangkatan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj tanpa ada reserve, tanpa ada udang di balik bakwan, Pak. Dia tetap mempercayainya. Ya, walaupun lebih dari itu, kata Abu Bakar, saya pun percaya apa yang engkau telah melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi itu karena keimanan yang sudah menguat di dalam diri kita. Nah, jadi bagi kita bahwa tinggal sekarang persoalannya, kita ini punya iman sekualitas apa? Pertanyaannya itu saja Pak sebetulnya. Kalau iman kita betul-betul kualitasnya bagus,
Ya, kita lihatlah seperti orang-orang saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, ya, yang bertempur untuk menghadapi Zionis Yahudi itu, walaupun dirinya dalam keadaan menderita, ya, menghadapi kesengsaraan dan lain sebagainya, itu dihadapi oleh mereka saudara-saudara kita, karena mereka memang ya itulah keimanannya kembali lagi, ya, sudah betul-betul kuat itu tadi. Nah, kemudian apa tadi Pak yang keduanya Pak? Oh ya, ya. Tentang ru'yatullah atau tentang melihat Allah. Nah, itu pembahasannya di situ, temanya itu Pak sebetulnya. Memang hal itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Bapak bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu dengan bunyi ayat bahwa dengan muka kamu yang berseri-seri itu, di mana nanti Allah akan bisa kamu lihat di surga. Kemudian di dalam hadis dikatakan melihatnya Allah itu seperti kamu melihat bulan purnama. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi Pak, bagi kita nih orang-orang aswaja sekali lagi, ya, apakah melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul dengan mata telanjang secara fisik kita nanti di surga seperti itu? Itu yang jadi perdebatan. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa melihat Allah di surga itu dengan apa? Mata batin, mata hati. Nah, itu yang menjadi perdebatannya. Apakah kita nanti melihat Allah itu dengan mata seperti kita sekarang, mata telanjang ini kita lihat Allah, atau kita melihat Allah itu dengan mata batin? Itu jadi perdebatan di kalangan para ulama itu sendiri. Nah, tetapi orang-orang salafi memahami ayat ini langsung secara apa Pak? Langsung secara fisik. Allah itu bisa kita lihat wujud aslinya katanya. Ya, seperti itu menurut penafsiran mereka. Tapi menurut penafsiran kita di dalam kalangan aswaja itu tadi terbagi dua pendapat. Apakah melihat Allah itu dengan mata kita seperti sekarang ini, atau melihat Allah itu adalah dengan mata hati kita? Tapi yang jelas Pak, melihat Allah di surga adalah merupakan kenikmatan yang paling agung. Kenikmatan yang paling agung. Karena dengan melihat Allah itu, sifat penasaran kita itu hilang. Sifat penasaran Pak. Saya berikan contoh begini Pak. Ini contoh. Bapak melihat sebuah gedung, bangunan. Ini bangunan kok kelihatannya mewah, bagus, artistik, punya nilai seni yang tinggi. Bapak masuk ke dalam gedung itu, Bapak lihat ornamen-ornamennya begitu bagus. Maka pada saat itu saya yakin Pak, siapa yang bikin gedung ini akan bertanya seperti itu. Ya, siapa yang bikin gedung ini? Kok begitu indah, begitu bagus? Begitu juga kita Pak. Kalau kita sudah masuk surga, kita merasa belum puas kalau tidak melihat Allah. Karena keindahan surga, ya akan kita rasakan. Betapa indahnya surga ini. Siapa yang bikin surga ini? Kita akan merasa tidak puas seperti itu. Nah, jadi makanya melihat Allah itu puncak dari segala kenikmatan. Puncak dari segala kenikmatan di surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memahami ayatnya yang berbeda. Nah, karena orang-orang Salafi Wahabi itu sekali lagi Pak ya, ini yang Bapak harus pahami, memahami ayat-ayat maupun hadis Nabi itu secara umum hanya pendekatannya tekstual. Itu nanti yang akan berbeda. Kalau kita memahami ayat maupun hadis tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual.
Nah, itu yang membedakannya nanti antara kita dengan mereka seperti itu. Ya, kita ikut mayoritas ulama sebagaimana yang sudah ditetapkan atau digariskan oleh para ulama-ulama kita atau pendahulu-pendahulu dari ulama-ulama kita. Ya, saya kira itu, Pak. Silakan, Pak. Salam. Untuk mengetahui keberadaan Allah tentu harus mempelajari sifat-sifat Allah. Iya. Nah, di sini mungkin nanti Ustaz pada waktu yang akan datang, paling tidak sifat-sifat Allah yang 20 itu bisa diperjelas dengan arti-artinya ya Ustaz, supaya kita lebih paham memahami keberadaan Allah. Ini bukan pertanyaan ya. Iya, iya, saran saja. Jadi saya sarannya nanti Ustaz membahas ini lagi tapi gitu. Iya. Jadi kita kalau tidak mempelajari sifat itu, nggak mungkin kita akan memahami Allah itu. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ramlan selaku Ketua DKM. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi ya untuk membahas mengenai sifat-sifat Allah itu. Dan barangkali juga kalau mau lebih baiknya lagi tidak hanya sifat Allah, termasuk juga al-asmaul husna-nya, Pak. Ya. Cuman membahas itu nanti memakan waktu berbulan-bulan, bisa saja bertahun-tahun. Ya, saya kira itu. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya, dari ekstrim ke ekstrim. Batasan akal aja. Kita menciptakan Allah atau Allah menciptakan kita. Karena Allah kan secara akal, sepintas itu Allah itu sifatnya begini-begini, itu kan akal kita. Itu ada yang menyatakan sebetulnya Allah diciptakan oleh kita. Ekstrim kan? Ekstrim yang lainnya, kalau kita yakin pada adanya Allah, sudah yakin saja tanpa diri kita ada, tanpa alam ini ada, yang penting Allah itu ada. Bahkan sebelum adanya kata ada itu, Allah sudah ada. Nah, bagaimana dalam kerangka kita membaca secara akliah? Mungkin ada kaidah-kaidahnya yang perlu kita pegang. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan pertamanya ini masuk ke dalam sebuah filsafatnya siapa itu Pak? Filsafatnya René Descartes. Barangkali Bapak pernah dengar seorang filosof berkebangsaan Prancis, René Descartes. Dia mengatakan begini Pak, saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir tentang Tuhan maka Tuhan itu ada. Tapi kalau kita nggak berpikir tentang Tuhan maka Tuhan tidak ada. Itu sama seperti begitu sebetulnya. Ya, jadi pemahaman seperti itu terkait dengan seorang filosof Prancis itu tadi. Saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir tentang Tuhan maka Tuhan itu ada. Nah, Bapak sekalian, disinilah nanti kita bisa bedakan kembali bahwa kita ini hidup perlu agama. Itu perlu itu Pak. Perlu bimbingan.
Akal yang walaupun cenderungnya kepada kebaikan, kepada kebenaran yang tadi saya sudah katakan, akan bisa dikuasai oleh apa Pak? Akan bisa dikuasai oleh nafsu. Nah, akal yang dikuasai oleh nafsu, maka keputusan-keputusan akal akhirnya nggak bagus, nggak benar, sesat. Kalau akal itu sudah dikuasai oleh nafsu. Nah, disinilah perlu bimbingan apa? Bimbingan agama, bimbingan wahyu. Bapak sekalian, untuk jadi orang pinter, itu tidak perlu agama, Pak. Banyak orang-orang ateis nggak punya agama tapi pinter-pinter, ya. Tokoh-tokoh ateis, tokoh-tokoh sosialis, orang-orang cerdas, ya. Nah, kalau begitu agama itu fungsinya apa? Wahyu itu fungsinya apa? Wahyu itu fungsinya adalah membimbing, mengarahkan, agar tidak tersesat, agar tidak salah, agar tidak buruk, agar tidak jahat. Itu fungsi agama. Nah, yang kedua, fungsi agama itu apa lagi Pak? Yang kedua, fungsi agama itu yang kedua adalah untuk menjadikan kita itu bahagia. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjadikan kita bahagia. Berapa banyak orang-orang barat di sana Pak ya, yang mengagung-agungkan ilmu, yang mengagung-agungkan sains. Akhirnya apa Pak? Mukanya dirubah-rubah, dioperasi. Ada yang berbentuk anjing. Kupingnya diberatin nih, pakai apa? Anting yang lebih berat sehingga jadi memble itu. Terus apa lagi Pak? Bibirnya ditaruhin besi supaya kelihatan doer seksi katanya. Nah, hidungnya sama seperti kayak sapi ya Pak ya, dipindik tusuk. Demikian juga apalagi Pak, pusernya ditaruhin anting-anting juga. Kenapa Pak? Karena dia sudah apa? Sudah tidak merasa puas dengan ilmu, tidak merasa bahagia dengan ilmu. Jadi ilmu itu tidak berfungsi untuk membahagiakan seseorang. Yang dapat membahagiakan seseorang akhirnya menjadi tuntas dia bahagia di dalam hidup, itu hanya karena agama. Agama itulah yang seharusnya kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing. Agar hidup kita tadi terarah, terbimbing, dan akhirnya kita bisa bahagia. Nah Bapak, kalau dikatakan bahagia itu tempatnya di mana? Bahagia itu tempatnya di kolbu, di jiwa. Bukan di mata Pak. Karena hakikat kebahagiaan itu ada pada jiwa seseorang, pada kolbu seseorang. Walaupun memang pengertian atau definisi dari bahagia itu sendiri berbeda-beda nanti Pak. Berbeda-beda. Tapi bahagia itu sendiri terletak pada jiwa seseorang atau pada jiwa atau kolbu kita. Dasarnya apa Pak? Bapak bisa lihat nanti Quran surat Al-Fat. Surat Al-Fat surat 48. Ayatnya ayat keempat. Ya, ayat keempat berbunyi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan kebahagiaan fi qulubil mu'minin, ke dalam hatinya orang-orang beriman. Untuk apa kebahagiaan itu? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Untuk bisa kita tambah dari iman ke iman yang lebih kuat lagi. Dari iman yang berkualitas yang lebih berkualitas lagi. Itu
fungsinya kalau kita itu sudah bahagia. Jadi bukan merusak. Makanya sehebat apapun sains yang mereka telah temukan, akhirnya mereka tetap menemukan kebuntuan di dalam hidup, kesengsaraan di dalam hidup, nggak punya arah, nggak punya bimbingan. Ya, dia kemajuan itu dia lampiaskan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak baik yang kita sudah sebutkan tadi, yang akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang terjadinya seperti itu. Nah, jadi dari sinilah sekali lagi ya, pandangan-pandangan dari seorang filosof yang ateis seperti René Descartes tadi, seorang filosof Perancis itu tadi, itu adalah pandangan-pandangan yang enggak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita memang hanya menggunakan seperti begitu, ya kita terbawa. Kita terpola, mindset kita sudah terpola dengan pemikiran seperti itu. Maka perlu agama yang kita jadikan sebagai bimbingan kita. Maka ketika kita berbicara agama, Pak, pahami lagi di sini, Pak. Agama tidak hanya mengatur soal apa? Soal apa, Pak? Soal hubungan kita dengan Allah saja secara vertikal. Tapi agama juga membenahi pola pikir. Pola pikir itu agar diluruskan, lurus. Jadi bukan hanya vertikal saja antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana konsep berpikir kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang sudah beriman. Maka kembali lagi disitulah kita membutuhkan agama. Jadi agama jangan dilepas dari aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Jangan dilepas. Kemanapun kita berada menuju, ya agama itu harus dibawa dan harus kita jadikan mindset buat kita masing-masing, pola pikir kita. Nah kalau sudah seperti begitu, ya insya Allah, ya apa yang tadi Bapak sampaikan, nah tentunya sekali lagi akan ada perbedaan-perbedaan antara pola pikir mereka dengan pola pikir kita sebagai muslim dalam masalah ini. Jadi kita kembalikan lagi sekali lagi, Pak, bahwa kita ini hidup perlu bahagia. Dan bahagia itu hanya ada dengan wahyu, dengan agama dalam arti agama. Tidak cukup hanya dengan akal saja, ya. Maka diperlukan bimbingan. Dan dari situ pula lah, Pak, ya, ini masuk ke pertanyaan yang kedua itu tadi, bahwa wahyu itu adalah mutlak. Mutlak adanya, mutlak isinya. Ya, dan dia tidak kita ragukan, keberadaannya atau kebenarannya tidak kita ragukan. Ya, jadi kalau kita kembalikan lagi kepada ayat seperti ini, kita mainnya ke ayat Al-Quran lagi ya Pak. Awal di surat Al-Baqarah itu di ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa Quran itu adalah la raiba fi, yang di dalamnya itu tidak ada keraguan-raguan, isinya tidak meragukan. Kenapa? Hudal lil muttaqin, karena dia menjadi hudan, menjadi guide, menjadi guidance. Ya, untuk menuntun hidup kita, untuk membimbing hidup kita. Ya. Nah, jadi dari sanalah sekali lagi kalau kita betul-betul mengamalkan agama dan pola tingkah laku kita, pola pikir kita ini sesuai dengan tuntunan agama, ya insya Allah ini sesuai dengan kebahagiaan yang kita cita-citakan di dalam hidup kita. Ya, nah saya kira itu Bapak sekalian, ya kalau kita mau nanti, ya, kalau pendekatannya pendekatan filsafat nanti susah juga Pak, nanti ya terlalu berat gitu Pak. Ya, saja misalnya perdebatan Imam Al-Ghazali dengan filosof misalnya seperti Ibnu Rus, atau literatur barat menyebut dengan Averroes Pak ya, atau dengan misalnya filosof Yunani ya, Socrates dan lain sebagainya itu. Nah itu bisa saja memang ada sebuah buku namanya Pak, buku ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali,
tahafutul falasifah. Artinya tahafutul falasifah itu kerancuan berpikir para filosof. Kaitannya dengan masalah agama nanti. Ya. Sehingga mereka mengatakan lagi, orang-orang ateis, agama itu apa Pak? Candu katanya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini akhirnya mereka keluarkan sebagai statement-statement mereka. Ya, kembali kepada wahyu itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah akal ada, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kemudian ditunjang oleh wahyu, maka itulah kebahagiaan buat kita bersama. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah tetap membukakan mata hati kita Pak, akal pikiran kita untuk membimbing ke jalan ridho-Nya, dan apa yang kita pahami mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita untuk semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.